Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Rizky Fadilah Yusuf dengan NIM 1903507. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas 3 dengan metode sequence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap? Siap? Sudah rapi semua? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Jika kalian hadir, maka jawab dengan angkat tangan lalu bilang hadir Bu. Ya. Satu-satu Ibu absen. Andika, apakah ada? Hadir, baik. Lalu Lulu? Anissa? Ya, baik, sudah semua ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengalaman dan juga gotong royong. Diharapkan kalian dapat mengidentifikasi kegiatan yang memerlukan kerjasama dan kegiatan yang harus dilakukan sendiri dengan benar. Lalu kalian dapat menceritakan kerjasama yang dilakukan di sekolah. Lalu pada materi sejarah Sumpah Pemuda, kalian nanti dapat menjelaskan kerjasama atau yang kita sebut dengan gotong royong sebagai ciri khas dari bangsa kita. Lalu kalian dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan rumah dengan benar. Nanti setelah kita belajar tentang kerjasama atau gotong royong, jadi kalian bisa menerapkan hal tersebut di kehidupan ya, agar beberapa hal dapat dikerjakan dengan bersama-sama. Sekarang kita lanjut materinya. Kalian akan mempelajari tentang teks gotong royong semut. Ada coba di buku sekarang dibuka halaman 10. Ya, dibuka ya. Ibu tunggu. Sudah semuanya membuka halaman 10. Karena ini terdapat 4 paragraf, jadi yang satu paragrafnya kita baca bersama-sama ya. Yang awalan 1, 2, 3. Semut yang suka gotong royong. Pada zaman dahulu, hiduplah kawanan semut hitam di suatu hutan belantara. Setiap hari, mereka melakukan pekerjaan bekerja keras untuk mengumpulkan makanan. Mereka mengumpulkan makanan untuk ratu semut dan semut yang sudah tua. Karena semut yang sudah tua sudah tidak bisa atau tidak sanggup untuk mencari makanan sendiri. Kawanan tersebut ada 2 semut yang bersahabat sangat akrab. Nama mereka adalah Juki dan Ferry. Mereka berteman sejak kecil karena orang tua mereka dulu bekerja sama dalam satu regu atau satu kelompok. Nah, sekarang dilanjutkan ya. Baik, kita tadi sudah membaca ya cerita tentang semut yang suka bergotong royong atau bekerja sama. Sama seperti kita juga, hewan juga seperti itu. Nah, Ibu mau nih, ada 1 orang atau 2 orang boleh yang bisa menjelaskan bagaimana sih kesimpulan atau apa sih kesimpulan dari cerita yang sudah kita baca tadi. Ayo bisa acungkan tangan, nanti akan Ibu tunjuk. Wah, hampir semuanya mau ya menjelaskan, berarti tadi semuanya menyimak dengan baik. Sekarang Ibu pilih dulu ya, 1. Ibu mau Lulu yang menjelaskan bagaimana kesimpulan dari cerita tersebut. Silahkan Lulu. Wah, betul sekali kesimpulan dari Lulu. Cukup jelas ya teman-teman. Anak-anak, jadi kesimpulannya kerjasama ini adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau sebuah kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sama nih dengan gotong royong. Gotong royong itu adalah istilah dari bahasa Indonesia untuk menggambarkan bekerja sama atau kerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang didambakan atau yang ingin dituju oleh orang-orang tersebut.
Lalu apa saja sih contoh-contoh dari kerjasama yang biasanya kita lakukan nih? Meskipun sebenarnya kita tuh tidak terlalu sadar bahwa hal tersebut adalah kerjasama, namun hal tersebut masuk ke dalam kerjasama. Seperti saat ini, saat kalian memperhatikan ibu sedang mengajar, itu kita terjadi kerjasama. Ibu menjelaskan dan kalian memahami, itu adalah suatu kerjasama. Karena kita memiliki tujuan yang sama, memiliki tujuan untuk tercapai. Hari ini pembelajarannya kalian harus mengerti ini nih. Nah, kalian memahami ketika ibu menjelaskan, mendengarkan, itu adalah bentuk kerjasama di antara kita sebagai murid dengan ibu sebagai guru. Sama halnya seperti ketika kalian melakukan piket kelas mingguan. Misalkan ya, ketika Andika dan Lulu berdua piket pada hari Senin, nah, mereka melakukan tugas piketnya. Lulu bekerja sebagai yang menyapu, lalu Andika setelah Lulu menyapu, nanti Andika mengepel agar lantainya lebih bersih lagi, agar besok keesokan harinya kita dapat belajar dengan baik dan juga merasa nyaman. Hal tersebut juga bagian dari kerjasama atau gotong royong. Sesuai nih sama yang kita pelajari hari ini, kita akan bekerja sama, kita akan buat kelompok ya, berdua-dua. Kamu boleh dengan teman sebangkunya saja, kalian berdua berdiskusi tentang yang pertama, manfaat kerjasama. Lalu yang kedua, akibat tidak mau bekerja sama. Yang ketiga, ada contoh-contoh kerjasama yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang keempat adalah contoh-contoh kegiatan sekolah yang tidak boleh dilakukan secara kerjasama. Nanti kalau misalkan kalian sudah mengerjakan, ibu kasih waktu sekitar 20 menit ya. Kita akan mendiskusikan dan juga tanya jawab tentang apa yang sudah kalian diskusikan. Baik, sekarang waktu untuk diskusinya sudah habis ya. Udah ya diskusinya. Dan tadi kalian kan sudah bekerja sama nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ibu ajukan untuk kalian per kelompok. Tadi ada manfaat kerjasama, akibat tidak mau bekerja sama, lalu ada contoh-contoh kerjasama yang dapat dilakukan di sekolah dan yang tidak dapat dilakukan di sekolah ya. Nah, sekarang ibu akan menanyakan ke kalian dan kalian harus bisa menjawab ya. Boleh membantu temannya, jangan satu orang aja, kan ini kerjasama, oke? Ibu mau menanyakan ke kelompok 1, apa manfaat dari kerjasama? Wah, jawabannya bagus banget. Benar ya, tadi seperti yang disampaikan oleh teman kalian. Kalau misalkan kalian ada yang belum lengkap, boleh dilengkapin catatannya. Sudah dari tadi kita membicarakan banyak hal tentang kerjasama nih. Nah, ibu mau tanya dulu sebelumnya. Apakah kalian pernah mendengar namanya Hari Sumpah Pemuda? Baik, pernah mendengar? Iya betul, karena Hari Sumpah Pemuda juga merupakan bagian dari hari nasional di negara kita. Itu adalah hari untuk memperingati atau diperingatinya tiap tanggal 28 Oktober tahun 1928, yang merupakan adalah tonggak sejarah penting dalam perjalanan negeri kita Indonesia dalam merebut kemerdekaannya. Pada tanggal 28 Oktober tersebut, para pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai daerah berkumpul nih untuk mengucapkan ikrarnya. Mereka berikrar untuk bertumpah darah, berbahasa, dan juga berbangsa Indonesia. Menurut kalian, setelah mendengar cerita yang tadi sudah ibu sampaikan, apakah dari peristiwa tersebut terjadi suatu kerjasama atau gotong royong yang dari tadi kita pelajari? Boleh Andika menjawab apa yang sudah kamu pikirkan? Baik, Andika berkata bahwa ada kerjasama yang terjalin dalam peristiwa tersebut. Betul sekali. Karena dalam peristiwa tersebut, pemuda-pemuda Indonesia bersatu dan membuat suatu ikrar sumpah pemuda. Tujuannya sama, tujuannya adalah untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Dan apa yang sudah kita alami sekarang,
Indonesia sudah merdeka adalah buah dari hasil kerjasama mereka juga. Banyak hal yang sudah kita pelajari tentang kerjasama dan juga gotong royong yang sangat identik dengan masyarakat lingkungan di Indonesia. Lalu, apa saja sih manfaat-manfaatnya? Manfaat dari bekerja sama itu adalah pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan dan juga cepat karena dikerjakan secara bersama-sama dengan tujuan yang sama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Lalu, menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi dan juga tali persaudaraan. Lalu, memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama manusia atau sesama teman juga. Berarti, banyak hal yang kita dapatkan dari kita bekerja sama. Banyak hal yang menjadi manfaat dalam kita bekerja sama. Jadi, teruslah bekerja sama dalam hal yang positif tentunya, ya. Setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini tentang kerjasama, banyak hal yang kita dapatkan, banyak hal yang dapat kita maknai. Lalu, ketika kita di kehidupan keseharian, kita dapat menerapkan hal tersebut. Namun, ketika tidak diperbolehkan untuk bekerja sama, seperti saat ujian atau saat ulangan nih, UTS sedikit lagi akan datang ya, kalian tidak boleh bekerja sama. Hal tersebut harus dilakukan secara sendiri-sendiri atau perseorangan. Kalian tidak dapat menerapkan sikap kerjasama di dalam hal tersebut. Jadi, itu tidak termasuk dalam kerjasama yang baik ya. Maka dari itu, kalian harus menempatkan beberapa hal pada tempatnya. Seperti saat tidak boleh kerjasama, kalian harus mengikuti instruksi tersebut dan tidak untuk bekerja sama. Waktu belajar kita hari ini sudah usai. Untuk anak-anak semuanya, silahkan dibereskan bukunya, dimasukkan ke tas, alat tulisnya juga dimasukkan ke tas. Pastikan tidak ada yang tertinggal. Duduk siap. Ya, duduknya udah siap semua ya. Sekarang sebelum kita pulang ke rumah, agar sampai di rumah dengan baik, dengan selamat, kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Baik, silahkan pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.